Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut Nassar, bantah pacari Desi Ratnasari. Pedangdut Nassar sungkar mengakui dekat dengan Desi Ratnasari. Meski dekat, Nassar sungkar menegaskan bahwa dirinya tidak sedang menjalin cinta dengan Desi Ratnasari. Nassar mengaku tidak memiliki hubungan asmara dengan Desi Ratnasari. Meski hanya berteman, Nassar mengaku sudah mendapatkan restu dari anak Desi Ratnasari jika ingin menjalani hubungan yang serius. Nassar justru tidak menanggapinya secara serius. Kedekatan Nassar dan Desi Ratnasari terjalin setelah mereka tampil bersama di program televisi. Nassar sungkar dan Desi Ratnasari dijodohkan warganet karena sama-sama sendiri tanpa pasangan. Nassar mengatakan kedekatannya dengan Desi Ratnasari hanya sebatas teman. Nassar yang kini berusia 34 tahun itu mengakui pernah dibawakan makanan oleh Desi Ratnasari. Pedangdut jebolan kontes Dangdut Indonesia itu menganggap Desi Ratnasari sebagai kakaknya saja. Berikut wawancara dengan pedangdut Nassar. Satu pemikiran atau mungkin ya pokoknya intinya menjadi kakak, menjadi teman, menjadi sahabat yang baik itu aja. Tapi memang ada rasa seperti apa sih ke Teteh itu dalam arti walaupun tadi bilang sebagai Teteh sebagai kakak, tapi sosok beliau tuh yang memang lo sosoknya berwibawa, orangnya baik, ramah, cantik, sangat intelektual sekali, sangat memiliki knowledge yang begitu luar biasa karena beliau juga kan memang ini banget ya orang yang betul-betul dalam ya sangat berwibawa lah pokoknya gitu ya orangnya the best lah pokoknya bagus. Berawal dari memang ketika akhirnya Teteh mengirimkan makanan, akhirnya dari makanan jatuh ke hati itu gimana sih? Enggak, kalau namanya saling kirim makanan kan itu silaturahmi gitu ya, maksudnya enggak harus ngirim makanan terus dibalas kirim lagi terus jadi jatuh hati atau jadi terjatuh cinta kan. Jatuh cinta tuh kan nggak semudah itu, terus langsung nikah langsung apa itu juga kan nggak semudah itu, nggak segampang itulah pokoknya. Tapi memang seperti apa sih, ada mungkin dirimu juga cerita atau Teteh pun lebih nyaman gitu dirimu kayak nggak pernah cerita, maksudnya jarang ngobrol curhat apa gitu nggak. Pokoknya gini, kalau sama Teh Desi itu kan kenalnya di stage, udah gitu juga waktu itu lagi cecean gitu. Jadi tapi untuk saat ini mungkin aku sama Teteh yang jadi adik kakak yang baik aja. Tapi King udah direstuin sama anaknya Teh Desi gimana nih? Kan seperti yang Teh Desi bilang, kalau jodohnya dengan siapapun ya itu dari Allah yang punya. Nah saya juga sama, jodohnya dengan siapapun terima. Kalau udah jodoh mah mau digeser mau diapa juga tetap jodohnya gitu aja sih. Sama-sama. Masih komunikasi sama mamanya dalam hal-hal urusan untuk anak. Untuk ketemu. Masih suka telepon, masih suka kadang-kadang video call apa gitu. Untuk anak sendiri update seperti apa? Sekolah, kebetulan mamanya yang rapihin semuanya, sekolah, terus juga les, ngaji apa semuanya mamanya yang urus. Menanyakan update-nya King juga nggak sih anak-anak, mungkin papa apa gitu? Mungkin karena teleponnya juga mungkin kan karena kalau aku bisa pas malam anaknya udah pada tidur gitu, jadi mungkin harus ketemu ya, mungkin nanyain cuman mungkin kebetulan pas lagi nggak ketemu jamnya jadi nggak bisa ngobrol langsung. Tapi ingin terlibat juga nggak sih King, maksudnya nanti ke sekolah atau juga? Masih ya, insya Allah nanti ada waktunya kalau sudah ditunjuk. Berarti totalnya berapa lama nih untuk momen? Ini 3 bulan, karena aku diet banget, terus olahraga banget setiap hari, cuman hari Minggu doang yang nggak olahraga. Jadi Senin sampai Sabtu aku olahraga terus. Oke. King, ini kan sebelum menjawab tentang kemarin heboh pemberitaan diri sama Teteh Desi, itu gimana sih King ceritanya sampai akhirnya
viral banget kedekatan itu seperti apa akhirnya terjawab sudah kan? Kalau sampai saat ini sih Teh Desi sama aku masih antara teteh dan ya kayak adik sama kakak aja, karena kan juga banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diselesaikan juga, dan mungkin untuk saat ini jadi teteh itu mungkin lebih baik karena ada beberapa yang memang juga mungkin kan tidak satu pemikiran atau mungkin ya pokoknya intinya menjadi kakak, menjadi teman, menjadi sahabat yang baik gitu aja. Tapi memang ada rasa seperti apa sih ke teteh itu dalam arti walaupun tadi bilang sebagai teteh, sebagai kakak, tapi sosok beliau tuh yang memang lo sosoknya berwibawa, orangnya baik, ramah, cantik, sangat intelektual sekali, sangat memiliki knowledge yang begitu luar biasa, karena beliau juga kan memang ini banget ya, orang yang betul-betul dalam ya sangat berwibawa lah pokoknya gitu ya orangnya the best lah pokoknya, bagus. Berawal dari memang ketika akhirnya teteh mengirimkan makanan, akhirnya dari makanan jatuh ke hati itu gimana sih? Enggak, kalau namanya saling kirim makanan kan itu silaturahmi gitu ya, maksudnya enggak harus ngirim makanan terus dibalas kirim lagi terus jadi jatuh hati atau jadi jatuh cinta, kan jatuh cinta tuh kan nggak semudah itu, terus langsung nikah langsung apa itu juga kan nggak semudah itu, nggak segampang itulah. Tapi memang seperti apa sih, ada mungkin dirimu juga cerita atau teteh pun lebih nyaman gitu dirimu kayak nggak pernah cerita, maksudnya jarang ngobrol curhat apa gitu, nggak. Pokoknya gini, kalau sama Teh Desi itu kan kenalnya di stage, udah gitu juga waktu itu lagi cie-ciean gitu. Jadi tapi untuk saat ini mungkin aku sama Teteh yang jadi adik kakak yang baik aja. Tapi King udah direstuin sama anaknya Teh Desi gimana nih? Kan seperti yang Teh Desi bilang, kalau jodohnya dengan siapapun ya itu dari Allah yang punya. Nah saya juga sama, jodohnya dengan siapapun terima. Kalau udah jodoh mah mau digeser mau diapa juga tetap jodohnya gitu aja sih. King, kalau yang sekarang Sama siapa? Masih komunikasi sama mamanya dalam hal-hal urusan untuk anak. Untuk ketemu masih suka telepon, masih suka kadang-kadang video call apa gitu. untuk anak sendiri sekarang update seperti apa? Sekolah kebetulan mamanya yang rapihin semuanya, sekolah terus juga les, ngaji apa semuanya mamanya yang urus. menanyakan update-nya King juga nggak sih, anak-anak mungkin papa apa gitu? Mungkin karena teleponnya juga mungkin kan karena kalau aku bisa pas malam anaknya udah pada tidur gitu, jadi mungkin harus ketemu ya, mungkin nanyain cuman mungkin belum lah, pas lagi nggak ketemu jamnya jadi nggak bisa ngobrol langsung. Tapi ingin terlibat juga nggak sih King, maksudnya ngantar ke sekolah atau juga? Masih ya, insya Allah nanti ada waktunya kalau sudah ditunjuk. Berarti totalnya berapa lama nih untuk? Berita selanjutnya datang dari penyanyi cantik Indonesia Bunga Citra Lestari atau BCL diduga akan diperiksa polisi buntut penangkapan manajer BCL terkait kasus narkoba. Muhammad Ihsan Dodiansyah atau manajer Bunga Citra Lestari alias BCL diamankan pihak kepolisian. Pria yang akrab disapa Dodi itu terciduk dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kabar manajer BCL diamankan pihak berwajib telah dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce. Sementara dalam keterangan yang sama, Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal mengatakan Dodi ditangkap di kawasan Jakarta Selatan. Sayangnya, mengenai penangkapan Dodi, Akmal belum bisa membeberkan secara detail. Hal ini dikarenakan Dodi masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Adapun Dodi diketahui sudah lama menjadi manajer BCL. Di laman Instagram miliknya, Dodi kerap membagikan potret bersama istri mendiang Ashraf Sinclair. Sementara ditambahkan dari tribunnews.com, pihak kepolisian juga bicara akan kemungkinan BCL untuk diperiksa. Tak banyak bicara soal kemungkinan BCL diperiksa, Akmal mengaku masih fokus memeriksa MID soal kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.
Berikut wawancara dengan pihak terkait. Oke, nggak lama ya? Masih mau rapat. Oke, ready? Yuk. Ya, Pak Kasat mungkin bisa dijelaskan Pak Kasat soal penangkapan manajer artis Bunga Citra Bunga Citra Lestari, Pak Kasat. Untuk yang bersangkutan memang kita amankan, tapi untuk pekerjaannya kami sampai saat ini belum tahu, ya. Dan ditemukan yang bersangkutan 7 butir psikotropika golongan 4 mengandung alprazolam. Untuk inisial Pak Kasat? Inisialnya MID. Benar Muhammad Irfansyah Dodiansyah. Muhammad Ihsan Dodiansyah. Nanti kami akan sampaikan press release, ya. benar ada hubungannya dengan BCL Pak Kasat? Kami masih konsentrasi ke pendalaman terkait penggunaan psikotropika ini. Pak Kasat, mohon izin terhadap kronologi penangkapannya, yang bersangkutan dalam keadaan seperti apa, sadarkah atau seperti apa gitu Pak? Yang bersangkutan baru selesai menggunakan tapi kondisi sadar. Baru saya menggunakan ya. Dia ngumpetin barangnya atau Kooperatif juga? Kooperatif. Jadi pada saat tim kami datang ke tempat yang bersangkutan kooperatif, masuk pada saat kita menemukan psikotropika golongan 4 tersebut. Pak, ini infonya pengembangan dari laporan masyarakat atau mungkin sudah ada bandar yang tertangkap lalu hasil penelusuran yang lain, Pak? Sementara masih informasi dari masyarakat. Pak Kasat, barang buktinya mungkin apa saja Pak Kasat yang diamankan? Sementara hanya 7 butir alprazolam. Alasannya mungkin menggunakan barang tersebut, alasannya MID sendiri menggunakan Motif untuk Itu kan semacam jenis obat penenang, Obat ya, ini penenang, digunakan sudah hampir kurang lebih setahun, ya, dari tahun 2021. Berarti didapatkan dari resep dokter kah atau dia beli di mana gitu Pak? Sementara tidak ada resep dokter. Tidak ada resep dokter. Ya, berdasarkan pendalaman yang tim kami lakukan, sementara belum ada. Kena pasal berapa? Ancaman hukumannya berapa Pak? Kena pasal berapa? Pasal undang-undang psikotropika, ya, Ancamannya? 4 tahun penjara. 4 tahun penjara. Dan hasil tes urin sendiri apakah mengandung metapetamin? Positif, ya. Positif Positif metapetamin. apa Pak Kasat? Benzo. saat ini pihak Polri sudah datang untuk menjenguk saudara MID sendiri. Dan dari pihak luarnya sudah datang. Oh, dari pengacara datang. Akankah mengajukan asesmen rehabilitasi atau seperti apa Pak? Ya, itu kewajiban dari kami untuk melakukan asesmen. Ya, adapun hasil asesmen nanti disampaikan. Tapi kalau dia menggunakan obat itu karena memang penenang ingin tidur atau seperti apa sih Pak Kasat? Ya, sementara karena untuk menunjang aktivitas, ya, jadi padatnya kegiatan mungkin dia butuhkan obat tersebut. Dari 2021 ya Pak Kasat? Ya. Di 2021 itu udah pakai resep dokter atau dia belinya secara ilegal? Sampai sejauh ini setelah yang bersangkutan kena COVID kalau nggak salah. Jadi sebelumnya tidak ada resep. Ya, jadi tahun 2021 kena COVID, setelah itu dia menggunakan. Oh, setelah kena COVID dia menggunakan obat itu? Oke, Tan, ada rumor jika saat di TKP ada BCL, benar nggak sih Tan? Sejauh ini kami belum menemukan hal tersebut. Berarti tidak ada ya tanpa ada BCL? Berarti hanya sendiri? Ditemukan sendiri aja? Temukan Ya, sendiri ya? berdua dengan temannya. Temennya ini Wanita perempuan, atau laki-laki? pria? Laki juga. Laki-laki juga. Diamankan juga berarti? Sama, diamankan juga. Inisialnya boleh tahu dan? Satu lagi. Inisialnya R. R. Ya. Artis kah Artis atau atau manajer juga Dia kah? biasa aja, temannya bersangkutan. Oke. Berarti untuk kondisi sendiri Sar, Kondisi sendiri setelah ditahan setelah ditahan? Kondisi sehat yang bersangkutan. Sudah cukup? Ya. cukup? Oke. Dan izin minta fotonya. Foto-foto. 1, 2. Berita selanjutnya, mantan suami Dewi Persik diduga gelapkan uang milik Dewi Persik. Kabar perceraian rumah tangga Dewi Persik dengan Angga Wijaya masih ramai dibahas. Usai kabar perceraiannya, keduanya kembali menghebohkan publik usai saling sindir-menyindir.
Seperti pada live akun Instagram Dewi Persik, ia membeberkan perihal kewajiban seorang lelaki untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Menanggapi hal tersebut, Angga Wijaya pun turut melontarkan pendapatnya hingga membeberkan pekerjaannya sebagai manajer artis dari istrinya sendiri. Tak usai sampai di sana, kini Dewi Persik kembali menyebutkan nama mantan suaminya itu. Ia mengungkap dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh mantan suaminya Angga Wijaya. Pasalnya, ia mengaku tidak pernah menandatangani sebuah kontrak kerja di acara pernikahan. Dewi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani kontrak kerja tersebut. Sedangkan dilansir dari salah satu kanal YouTube pada Kamis 4 Agustus 2022, pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung ini juga mengungkap jumlah uang DP yang ditransfer bukan atas nama dirinya. Bahkan hal itu juga masih terjadi setelah ia dan Angga memutuskan untuk bercerai. Pelantun lagu Mimpi Manis itu pun mengaku sudah mengumpulkan beberapa bukti. Sedangkan Sandi Arifin pun mengaku sudah menerima beberapa bukti terkait dugaan tersebut. Ia pun mengaku akan mempelajari lebih lanjut bukti-bukti tersebut. Mengenai rencana melaporkan Angga Wijaya, Sandi Arifin mengaku hanya menunggu perintah dari kliennya itu. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Dewi Persik. Tapi kebetulan tadi Mas Kris dan Mas Ega sudah membuatkan surat panggilan ke kantor undangan untuk klarifikasi dan konfirmasi. Jadi saya rasa mungkin kita belum menuju untuk proses hukum. Kita lebih mau mencoba untuk mediasi dulu dan mengklarifikasi. Gitu ya Mas. Karena bagaimanapun juga mereka kan pernah saling menyayangi. Jadi saya ingin mencoba apakah apa yang terjadi itu benar, dan juga bukti yang kita sudah terima itu kan baru ada beberapa yang kita lihat ya, seperti bukti transfer dan ada bukti tanda tangan. Kami masih mencoba untuk mediasi, tapi bila mana ternyata dari klien kita tetap ingin melanjutkan proses hukum, ya kita maju. Tapi kalau bisa ada perdamaian dan mediasi di kantor, dan juga mungkin Mas Angga mengakui, mengklarifikasi, permintaan maaf, mungkin kita stop sampai di situ. Tadi kebetulan sudah dikirim, Mas sudah buat. Kamu udah kirim ya tadi? Udah kirim ke Angga berarti ya? Dikirim, nanti mungkin hari sore akan kita kirim panggilannya untuk hari Rabu ya Mas? Hari Rabu. Mempertemukan antara DP sama Angga di hari Rabu? Saya aja, kita selaku tim kuasa hukumnya Mbak DP, dan juga ya mungkin mereka ada lawyernya juga, dan nanti kita akan janjian. Tapi dari pihak DP sendiri kalau memang udah klarifikasi tidak ingin melanjutkan atau gimana? Kalau saya lihat dari Mbak DP sendiri kemarin menyampaikan waktu di rumah dia lebih ingin tahu cerita sebenarnya seperti apa, permintaan maaf, klarifikasi agar tidak terjadi itu lagi terhadap dia dan juga orang lain. Tapi kerugiannya sampai berapa banyak sih Mas Andi untuk dugaan penipuan dan penyelewengan dana ini sendiri? Kalau dari itu kan dari kecengan Bang Kris? Berapa? 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 Dari bukti-bukti di Instagram. Bang, berapa Bang? Berapa? Nggak tahu Mas, kok belum ya? Kalau totalnya kita belum tahu persis, cuma ada beberapa bukti transfer, ada 3 atau 4 bukti transfer, itu aja sih. Berapa total? Belum total. Jadi kita cuma lihat beberapa bukti transfer aja sih. Kisarannya ratusan atau puluhan? Aja dulu. Oke, udah. Oke. Ya. Ajan udah. Udah aman. Ya, jalan ke situ, Pak. Ya. Udah aman. Ya kebetulan saya. Berita selanjutnya, suami digoda wanita lain, Jenita Janet semakin pamer kemesraan. Pedangdut Jenita Janet terus pamer kemesraan bersama suami tercintanya, Danus Sofwan, setelah menikah pada 2 tahun lalu. Di balik kemesraannya itu, Jenita Janet mulai sering diganggu perempuan lain. Danus Sofwan disebutnya kerap digoda oleh wanita lain.
Jenita Janet yang kini berusia 35 tahun itu menyebutkan, Danu Sofwan tidak pernah membalas pesan di akun media sosialnya itu. Beruntung, Danu Sofwan tidak pernah tergoda oleh perempuan yang menggodanya lewat media sosialnya. Jenita Janet hanya berusaha supaya Danu Sofwan tidak berpaling darinya dan tergoda dengan perempuan lain, sehingga ia selalu mengumbar kemesraannya dengan sang suami. Berikut wawancara dengan Jenita Janet. Enggak, aku nggak mau minta apapun, aku nggak menuntut, kalau mau ngasih ya ngasih aja. Nah dia ngerasa nggak berhasil ngasih kado itu karena aku nggak meminta sesuatu apapun pas ulang tahun aku kemarin. Akhirnya dia benar-benar ngisengin aku di tempat usahanya dia, ya kan? Dan aku benar-benar nggak nyangka. Ya dia emang sering kayak gitu sih. Kita berdua sering lomba-lombaan gitu, bikin surprise yang dimana kita masing-masing tuh kayak speechless aja, hal kecil tapi ya Allah diniatin banget. Sampai kan karena treatment kayak gitu ngerjain seseorang itu kan biar jalannya smooth gitu kan, kitanya happy kelihatan gitu tuh nggak mudah. Kita cuma manfaatin waktu beberapa menit karena kita kemana-mana bareng kan, jadi nggak punya waktu tuh Mas Danu, nggak punya waktu nyiapin dan segala macam. Akhirnya nyuruh seseorang untuk coba deh ini biar Janet biar Janet deg-degan dulu kan. Aku orangnya tuh excited dan kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung pikiran gitu loh. Ya nggak nyangka sih. Teh, sebegitu romantiskah Mas Danu itu sampai hal-hal yang kecil dibuat sesuatu yang jadi spesial gitu ya, mungkin yang kadang-kadang sebenarnya biasa aja jadi spesial buat Teteh gitu. Ada hal mungkin yang teman-teman nggak pernah lihat dan mungkin nggak pernah saya tontonkan juga gitu kan. Kalau di medsos aku sekalipun hal kecil yang menurut saya itu berarti banget, orang lain tuh nggak peka atas itu. Misalnya saya senang banget merhatiin orang-orang di sekitar keluarga gitu. Kadang-kadang kebahagiaan kita tuh udahlah kalau ada sisa ya buat kita itu. Nah itu dijadiin senjata buat Mas Dan. Kamu tuh udah cukup ngebahagiain orang, saatnya aku yang ngebahagiain kamu gitu. Karena aku benar-benar sangat jarang banget merhatiin orang lain tahu bahwa aku tuh seneng kado yang kecil gitu yang memang diniatin dibuat gitu, walaupun yang cuma hal kecil tapi itu benar-benar dikhususkan buat aku, dikasih pita-pita itu aku seneng banget. Dan banyak orang yang nggak tahu itu, tapi Mas Danu selalu nyari momen dimana aku mau ngasih sesuatu yang mungkin Janet bisa bikin Janet senang. Kalau misalnya aku abis lakuin apa gitu, misalnya dalam arti mungkin udah capek, lagi banyak pikiran atau enggak lagi banyak yang diurusin, dia suka tiba-tiba masuk aja gitu di momen yang tepat. Makanya bikin aku terharu banget, ya Allah masih ada gitu orang yang perhatian sama aku di hal kecil gitu. Terus kayak masih ada orang yang tulus gitu sayang sama aku. Dan balik lagi ya, dimanapun kita dapat perlakuan baik ke kita, ya tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Walaupun udah sering romantis, masih ada kayak ketakutan gitu nggak sih? Maksudnya di dunia internet masih ada orang ketiga atau segala macam gitu, masih ada ketakutan nggak? Walaupun seromantis itu gitu. Kalau itu mah nggak cuma di dunia entertain ya, dimanapun ya. Karena jujur, makanya di sini banyak orang yang melihat, wah enak banget nih Jenita Janet perlakukan sespesial itu. Halo para perempuan hebat, kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang spesial kalau kita tidak bisa menspesialkan orang lain. Itu kuncinya. Jadi pinter-pinternya kita tuh kan, kalau misalnya saya udah suami istri ya, cara mentreatment suami di rumah kan nggak mungkin juga saya tontonkan di media yang itu mungkin nggak bisa orang lain lihat gitu kan. Orang cuma ngelihatnya, oh enak banget Janet dilakukan seperti ratu dan segala macem. Tapi ya itu kita tuh punya trik-trik tersendiri. Kayak di rumah tuh aku mesti ngapain suami ya, supaya suami itu jangankan pergi keluar, kalaupun keluar sayang kamu ikut ya, sampai bisa kayak gitu tuh, itu ada triknya. Apa tuh triknya? Triknya apa tuh? Triknya apa tuh? Biar tidak seperti itu. Tanya aja langsung ada orangnya di sini. Seperti apa Kak Janet, ada bocorannya nggak sih? Itu apa sih kuncinya? Selain komunikasi ya? Selain komunikasi ya. Selain itu apa tuh? Laki-laki mau ada satu jiwa di dalam laki-laki itu yang mungkin semua orang tuh ada sebenarnya, cuma bisa diredam atau tidak, yaitu cara berpikir liar.
kan macam-macam tuh ekspektasinya liarnya tuh bisa kemana aja. Ada yang ke kerjaan, ada yang ke cari rezeki, ada yang ke berteman, kemana-mana gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur itu untuk supaya dikonversikan nih cara liar berpikir liarnya itu kita konversikan. Oh ya udah deh, liarnya dalam pekerjaan, dalam bisnis, yang dimana dia kayak nggak punya ruang lagi. Oh, aku harus sama istri aku nih gitu. Jadi di rumah itu mungkin banyak perempuan yang kayak tadi balik lagi tidak memperhatikan hal-hal kecil yang memang itu tuh dibutuhkan sama Teh. Tapi lebih cemburu siapa Teh kalau bisa dilihat dari entah itu Kang Danu ataupun Teteh sendiri lebih banyak, walaupun tadi komunikasi di rumah lebih memspesialkan hal-hal yang kecil, tapi yang lebih paling cemburu itu siapakah dari antara kalian berdua? Dua-duanya cemburu. Kata gini, ketika misalnya nih kayak misalnya penampilan atau segala macam, aku selalu nanya sama suami, sayang aku pakai baju ini aman, sampai segitunya. Kalau dia bilang enggak, sayang ganti, oke aku nurut. Sesepele itu gitu. Oke, jangan sayang, jangan keluar. Oke, iya siap. Begitupun suami, kalau misalnya kan banyak banget nih perempuan di luar sana yang punten-punten ini mah yang cuma ngelihat, wah suaminya Janet nih kaya, bisa ngasih ini itu. Ladies, gak semudah itu. Ya orang juga mau memberikan sesuatu, mau mengapresiasi orang, menspesialkan orang, ya kita harus bisa bikin dia spesial dulu. Nggak mudah. Nah itu tuh banyak banget tuh yang nge-DM apa tuh terang-terangan gitu loh. Padahal mereka tuh tahu kan Mas Danu udah punya istri, tapi ya gitu namanya pelakor mah cari celah. Tapi nyangka nggak sih Teh kalau sosok Mas Danu tuh yang akhirnya mendapatkan Teteh tuh diperlakukan sebegitu cantik, manis, dengan kemarin sempat dikasih kado yang kayak ternak kayak gitu ya, terus kasih uang tiba-tiba dibungkus pakai kotak kayak gitu. Mungkin nggak seberapa, tapi buat Janet itu tuh sangat bermakna banget. Makanya jangankan uang segitu, uang 10.000 aja kalau kita ngasih gitu kan, sayang ini ada kembalian buat kamu aja lah, kasarnya kayak gitu kan. Perempuan kan cuma itu, ketika ada sesuatu yang berharga untuk orang lain tiba-tiba dikasih kepada kita, gimana sih rasanya gitu kan. Teh, penyanyi dangdut itu kan pasti identik dengan pasti banyak show, banyak uangnya, dengan dia pendapatan juga banyak, dengan didampingi suami sendiri. Teteh sendiri ini kan juga mengacu kemarin seperti dari sahabat sendiri DP yang punya suami manajer yang memang harus bekerja juga, nggak cuma hanya. Apakah Teteh juga memanage itu nggak sih ke Kang Danu gitu? Belajar dari kesalahan. Saya udah aku duluan ya, meeting lagi di bawah. Cocok kayak Anda. Sehat terus. Jadi ya kayak gitu. Tadi apa? Kalau misalnya Teteh sendiri juga memanage gitu nggak sama Mas Kang Danu? Belajar dari pengalaman kemarin saya melibatkan suami dalam manajemen itu memang sangat tidak bagus. Tapi pada saat dulu kan memang terpaksa karena nggak ada orang lain lagi, dan daripada uangnya saya kasih ke orang lain ngebayar manajer lain, yang mendingan pada saat itu ya mantan suami lah, kan dia belum ada kerjaan juga, daripada dia nggak ngasih aku nafkah, yang dosa dia kan, ya udah mendingan dia, tapi kita profesional aja, saya ngasih gaji. Tapi kalau dengan Mas Danu sekarang tuh sama sekali dia nggak mau ada hubungannya dengan manajemen, tapi dia jadi support system aku dalam karir. Apapun kemanapun kita selalu bareng-bareng, begitupun dia di bisnisan. Banyak orang yang nggak tahu mungkin ya, setiap dia ada kerjaan dan kemanapun kayak meeting aja aku mesti ikut, aku nungguin, dan mungkin buat aku hal yang baru ya, yang aku harus nungguin berjam-jam gitu ya, yang kita nggak kemana-mana, tapi ya aku enjoy aja nikmatin itu karena aku sambil support suami juga gitu. Kak Janet sempat memperingatkan nggak sih waktu itu sama KDP ketika dekat sama Angga gitu, sempat memperingatkan nggak? Aduh, nggak ada hak aku untuk memperingatkan orang ya. Kadang-kadang kan kebahagiaan orang mah tolak ukurnya beda-beda. Jadi ya itu mah hak pribadi. Nggak Janet bukan tipe orang yang kamu jangan sama ini, jangan begitu deh. Cuma dari pengalaman Janet sendiri, ya mungkin orang lain bisa menilai gitu. Banyak sekali laki-laki yang sekarang itu yang dalam arti gini, gua mah standarnya segini doang, jadi gua nggak usah capek-capek bekerja yang lebih deh. Padahal sebenarnya dia punya kapasitas untuk bisa lebih. Nah dia tuh banyak banget yang pasangan-pasangan yang kayak gitu, udahlah istri gua aja udah cukup gitu. Nah itu kan namanya mental block ya. Berarti Teteh punya prinsip memang suami harus bekerja ya Teh? Itu harus, bukan tuntutan saya sih, tapi untuk dirinya dia sendiri.
kan saya pun sebagai perempuan ya nggak mau jadi beban buat orang lain, ya minimal saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri harus dengan kerja. Tapi kalau untuk Kak Uncen sendiri kayak nggak merasa bersyukur juga nggak sih ngelihat suami istrinya yang kerja, dia cuma manajer aja tapi masih kayak ada tingkah-tingkah yang lain gitu? Kenapa? Kayak kurang bersyukur nggak sih untuk mereka? Kakak juga ngalamin kan mantan suami? Itu mah di luar kapasitas saya sih kalau ngomentarin kayak gitu kan. Bahagia orang beda-beda, rumah tangga orang juga beda-beda. Yang pasti itu doa terbaik aku adalah di mana Allah mentakdirkan seseorang untuk bersama, berarti ada berkah dan makna yang harus kita ambil. Ketika memang harus berpisah, berarti ada sesuatu yang memang kurang tepat untuk kita gitu. Jadi berita selanjutnya. Usai lahirkan putri pertamanya, Ria Ricis sudah kembali beraktivitas. YouTuber Ria Ricis sudah kembali beraktivitas terbatas seperti biasa setelah menjalani persalinan sesar. Ria Ricis melahirkan anak pertama perempuan bernama Cut Raifa Aramoana di RSIA Bina Merdeka, Bintaro, Tangerang Selatan pada 27 Juli 2022 lalu. Meski begitu, Ria Ricis belum diizinkan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga. Saat ini Ria Ricis begitu menikmati peran barunya sebagai seorang ibu hingga sering begadang. Ria Ricis bersyukur Tengku Rian selalu siaga membantunya. Ria Ricis dan Tengku Rian mengumumkan nama anak pertamanya yang bernama Cut Raifa Aramoana. Cut menandai bahwa anak perempuan yang berdarah Aceh, sedangkan Raifa adalah kebaikan dan kebijaksanaan. Ria Ricis dan Tengku Rian memang sama-sama senang melihat lautan. Itulah sebabnya mereka menamakan anak mereka dengan nama Cut Raifa Aramoana. Berikut wawancara dengan Ria Ricis dan Tengku Rian. Artinya apa tuh Kak? Kalau Cut itu kan karena marga apa dari Aceh ya, jadi terus Raifa itu sebuah kebaikan, kebijaksanaan, insya Allah nantinya bakal kebaikan terjadi. Dan Aramoana itu artinya jalan kecil menuju laut, dan juga Aramoana itu kan dia orang baik di dasar laut menolong orang-orang. Jadi Cut itu, aku perjelas lagi ya, Cut itu memang diambil dari suami, dari marganya suami. Raifa itu kita ambil dari agama Islam tentunya, artinya kebaikan, kebijaksanaan, dan insya Allah artinya serba insya Allah kebaikan. Kemudian Aramoana kita ambil dari bahasa Polinesia, artinya jalan kecil menuju lautan. Jadi memang karena ibu papanya suka main di laut, jadi harapan kami, anak kami pun ikut suka main di laut. Dekornya di laut. Ada cerita nggak sih sampai ketemu nama tersebut? Sampai ketemu nama ceritanya nggak ada sih, karena memang kalau ibunya kan emang suka nama-nama yang unik, nama-nama yang lucu. Kemarin juga sempat sharing ke teman-teman yang lainnya waktu kita collab juga sama pasangan-pasangan yang lain. Terakhir juga setahu Sacha, beliau menyarankan juga bahwa nama itu jangan hanya keren, tapi artinya juga baik. Jadi namanya kita gabungkan tiga tadi, dari marga ada, agama juga, yang keren juga ada. Iya gitu. Panggilannya apa? Panggilannya kalau di sini panggilan gemes ya, Moana sih. Kenapa kemarin juga kita sebut Baby R? Karena kan memang nama depannya R Raifa. Dan memang harapan kita bapaknya R, ibunya R, anaknya juga R. Tapi ternyata panggilan Moana juga lebih lucu. Kartun juga Moana, aku juga suka sama kartun Moana. Jadi memang anak laut juga, jadi panggilannya Moana. Ricis perubahan setelah seminggu nih melahirkan apa sih Kak mungkin yang paling signifikan? Perubahannya gimana ya? Kalau misalnya istri aku tuh lebih ya, maksudnya lebih sibuk sendiri pastinya, karena kan juga menyusui ya, yang saya sambil seperti itu. Jadi perubahannya apa ya, cantik sih kalau amin. Alhamdulillah makin cantik aja. Mungkin kalau perubahan terakhir hamil 9 bulan kan bawa badan berat, jadi emang jalannya juga udah susah, udah ngap, udah yang aduh apa-apa mager, apa-apa pokoknya berat. Dan sekarang alhamdulillah si Moana udah lahir, mungkin lebih ringan, lebih banyak gerak lagi, alhamdulillah. Terus juga kalau hamil gede itu bangun tengah malam cuma untuk pipis bolak-balik. Kalau sekarang 2 jam sekali nyusuin, sekarang 2 jam sekali pompa gitu. Jadi memang lebih nikmat. Malah hari pertama lahiran, alamnya papanya sempat demam,
sempat jongkok aku pijitin gitu. Jadi emang lebih sibuk gitu. Baby blues nggak sih, Cis? Baby blues alhamdulillah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk menghadiri Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di Lapangan Saburai pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022 mendatang. Selamat siang dan sampai jumpa.